Romo, Guru dan Suster, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada, selamat jumpa, salam sehat dan berkah dalam. Semoga kita semua senantiasa ada dalam naungan dan perlindungan Tuhan. Saya, Suster Maria Marieta OSF, dari komunitas OSF Muntilan. Romo, Guru dan Suster, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu biasa yang ke-32 ini, Gereja Semesta mengajak kita semua untuk kembali menata diri kita dengan dua sikap pokok, yakni kebijaksanaan dan berjaga-jaga. Lantas, berjaga-jaga dan kebijaksanaan seperti apa yang dikehendaki Yesus dalam hidup kita sehari-hari? Dalam bacaan Injil, Yesus menggambarkan sikap bijaksana dan berjaga-jaga dalam perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Mungkin yang menggelitik dalam hati kita sehingga kita bertanya-tanya, mengapa Yesus menggunakan kata-kata bodoh dalam perumpamaan ini? Bukankah ketika kita masih berada di bangku sekolah, guru kita ataupun orang tua kita sering memotivasi kita dengan kata-kata seperti ini? Tidak ada orang yang bodoh di dunia ini, karena Tuhan menciptakan kita sesuai dengan citra dan gambarnya, dan juga melengkapi kita dengan akal, budi, dan pikiran. Nah, yang hendak Yesus tekankan di sini, tindakan kelima gadis yang membawa pelita namun tidak membawa cadangan tersebut merupakan tindakan yang kurang tepat dan kurang memperhitungkan dengan cermat. Entah apapun alasan dan motivasi mereka. Mungkin alasan dan motivasi mereka, saya malas membawa minyak. Nanti saya minta saja kepada teman yang membawa minyak. Itu merupakan sikap menggantungkan terhadap orang lain. Menggantungkan diri kepada orang lain tentu merupakan sikap yang kurang tepat, terutama bagi kelima gadis tersebut. Jika teman-temannya bisa membawa minyak dan tidak merasa keberatan, mengapa justru mereka tidak membawanya? Di sini Yesus juga mau menunjukkan bahwa bijaksana dan berjaga-jaga bukan hanya soal hal-hal yang besar, tetapi juga nampak dalam hal-hal yang mungkin sepele atau sederhana. Bagaimana dalam hidup kita sehari-hari, apa yang bisa kita buat untuk melatih diri kita untuk menjadi orang yang bijaksana dan selalu berjaga-jaga. Sederhana saja, bila kita seorang pelajar atau mahasiswa yang ingin lulus dengan hasil nilai yang terbaik, maka sikap berjaga-jaga yang bisa kita buat adalah dengan membaca materi, belajar dengan tekun setiap hari. Jika kita orang tua dan ingin melihat anak kita berhasil dalam meraih cita-citanya, kita bisa mempersiapkannya dengan menabung sejak saat ini untuk masa depannya. Dan yang lebih sederhana lagi, apabila musim hujan datang, kita sedang berpergian, kita tentu harus sedia membawa payung, apapun yang terjadi, karena kita tidak tahu kapan hujan itu datang. Dan di masa pandemi COVID-19 ini, yang kita bisa buat untuk berjaga-jaga adalah dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah diterapkan dan diatur sedemikian rupa oleh pemerintah dan oleh para petugas medis. Kemudian, sikap bijaksana yang berkaitan dengan iman kita adalah menghidupi tradisi iman kita dengan sebaik-baiknya. Kita semua tahu bahwa sesudah hidup kita di dunia ini berakhir, kita semua akan menuju kepada kehidupan kekal bersama para kudus di surga. Kehidupan abadi bersama para kudus di surga akan dianugerahkan kepada kita apabila ketika kita beralih dari dunia ini, jiwa kita sudah bersih dari noda dan dosa. Oleh sebab itu,
Sebagai orang beriman, sikap berjaga-jaga yang bisa kita lakukan adalah dengan hidup saling mengasihi, hidup rukun, hidup saling memaafkan dan saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Jika kita melakukannya dengan tulus dan ikhlas, maka Tuhan akan menganugerahkan kehidupan kekal kepada kita, seperti yang sudah Tuhan katakan kepada kita. Berbahagialah hamba yang mendapati tuannya sedang melaksanakan tugasnya ketika tuannya itu datang. Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, masih banyak hal lain lagi yang dapat kita buat untuk melatih diri kita makin bijaksana di hadapan Tuhan dan dalam membangun sikap berjaga-jaga dalam iman kita. Maka marilah kita senantiasa hidup bijaksana dan berjaga-jaga dalam setiap gerak langkah hidup kita. Terima kasih dan berkah dalam.